Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam sehat bagi kita semua. Jumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya yang luar biasa bagi kita di dalam keluarga kita masing-masing maupun bagi bangsa kita Indonesia. Saya membaca di dalam berita bahwa Indonesia sekarang sudah semakin sehat dan dapat mengatasi pandemi COVID dengan kasus yang semakin sedikit. Kita perlu terus berdoa mendukung pemerintah sehingga COVID bisa dihindarkan dari bangsa kita Indonesia. Kita patut mengucap syukur, itu sebabnya sore hari ini saudara dan saya ada di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus untuk menaikkan syukur kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan menaikkan doa pembukaan di dalam bahasa Ibrani. Saya akan memimpinnya dan jemaat Tuhan akan mengikutinya bersama. Besem elah rahamim, tehilak lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, eleha Adonai ekara wel Adonai ethanan, neheni beorak misor, alechet bederehu wele yarek ito, lahalak beetsa risa wela saga. Amin. Demikian artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan pujian yang terindah bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Khususnya untuk jemaat PJL sore hari ini dimanapun kita berada, saya mau menyapa setiap kita. Salam sejahtera, salam sehat buat setiap kita. Dan saya percaya bahwa sore hari ini kita siap mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu mari siapkan hati kita lebih lagi dan kita akan mengalami bahkan menerima berkat-berkat Tuhan lewat ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyat kejadian-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena sungguh tak ada yang seperti Engkau Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat
keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku bertata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat tanganku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tanganku bertata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggal, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggal, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Amin.
Haleluya. Mata hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah Engkau Allah yang layak disembah. Kami mengangkat hati kami Tuhan menyatakan hanya Yesus yang layak disembah. Oh God, I worship you Lord Jesus. Oh yes Lord. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Allah yang layak disembah. Allah yang layak. Oh God, I worship you. Yes. Oh God, I worship you. We worship you Lord. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh yes Lord. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, God, I worship you. oh God, I worship you. We worship you Lord. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kemuliaan bagimu. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kemuliaan bagimu Tuhan sampai selama-lamanya. Oh God, I worship you. Karena Tuhan yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa. Kita semua saudara di dalam Tuhan. Kita terus menyatakan bahwa saudara dan saya, siapapun yang boleh bersama-sama menyaksikan dalam ibadah PJL sore hari ini lewat ibadah online ini, kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa. Bak urapan di kepala haru yang kejanggu dan jubahnya turun
hutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Luar biasa. Oh betapa indahnya. Kita semua saudara hidup rukun di dalam Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dialah satu-satunya Tuhan. Yesus, dialah sahabat kita. Katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah sahabat kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. 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 Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Hanyalah Yesus satu-satunya yang menjadi sahabat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan sore hari ini. Kita siapkan persembahan yang akan diberikan. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memberikan persembahan
dengan 2 cara, yaitu mentransfer melalui rekening dan scan QRIS yang tertera di layar kaca Bapak Ibu dan Saudara. Mari sebelum kita memberikan persembahan, satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur dan sore hari ini kembali kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kami beri dengan sukacita, kami beri dengan tulus hati dan beri yang terbaik buat Tuhan. Dan biarlah Kau senantiasa Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan usaha, keluarga kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan lakukan Tuhan selalu berkati dan buat berhasil bahkan beruntung. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya percaya saudara, hari-hari yang kita lewati, sampai saat ini kita bersyukur Tuhan baik. Sungguh baik, sangat baik. Kita mau belajar menyatakan ku mau bersyukur Tuhan. Dan selalu bersyukur apapun keadaan kita. Kita tidak dapat membalas kebaikan kasih Tuhan. Kita tidak dapat membalas akan cinta Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, kita mau berkata, Yesus, Engkau baik. Sungguh baik, bahkan selama-lamanya Yesus tetap baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari tetap bersyukur apapun keadaan kami ya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus yang kami sembah, Dia Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa Anda saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat hari ini saya menyapa Anda. Salam sehat kuat selalu ya di situasi COVID-19 yang belum juga berhenti, belum juga selesai, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita di dalam kehidupan kita, mengiringi Yesus Tuhan dalam hidup kita. Tuhanlah yang terus menyertai setiap kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak mengurangi rasa sukacita, damai di dalam kehidupan kita. Tentunya kita terus harus mengucap syukur. Di situasi keadaan yang tidak cocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan hati perasaan kita, tidak cocok di dalam situasi keadaan yang sedang kita alami, baik situasi apapun itu, ya, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Hari ini saya akan membagikan pesan firman Tuhan kepada saudara-saudari kekasih. Saat hari ini dalam sapaan saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara kekasih untuk kita membacakan pesan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 dan 17. Ayat ini sudah tidak asing lagi, kita banyak membacanya, kita banyak mendengarnya dari para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta atau penginjil, orang-orang yang cerita tentang ayat ini. Bahkan kita banyak sekali membacakan ayat ini. Sekali lagi saya mengajak saudara kekasih dalam Kristus untuk kita membaca ayat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ini, yang terdapat di ayatnya yang ke-16 dan 18. Kita perhatikan ayat ini, ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Luar biasa, ayat ini dituliskan oleh seorang Paulus yang sangat luar biasa, yang menggebu-gebu, yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Keadaan situasi yang dialami oleh Paulus, dia tertekan, dia dianiaya, dia dibelenggu,
Alkitab mengatakan dia dibelenggu, dia dirantai, dia dimasukkan di kamar, di penjara, di kamar khusus untuk seorang Paulus yang melayani Tuhan begitu ambisinya, begitu radikalnya secara positif. Paulus yang dulunya Saulus yang sangat kejam, yang menganiaya orang-orang percaya, yang mencari-cari orang-orang yang percaya pengikut Kristus itu. Setiap rumah dia datangi, dia cari orang-orang pengikut Kristus itu. Dia aniaya, dia siksa, bahkan Stefanus mati terbunuh, disaksikan oleh seorang Saulus yang kejam, yang begitu bengisnya mencari, mengobok-obok setiap rumah, dari rumah ke rumah. Luar biasa begitu kejamnya Saulus. Tetapi perjalanan di Damsyik Tuhan berbicara lain. Nah, Tuhan berbicara langsung kepada Saulus. Dia mengatakan, Saulus, 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 kenapa engkau menganiaya aku? Begitu takutnya seorang Saulus. Dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Dia takut, gemetar. Begitu takutnya. Tentunya disaksikan oleh pengikut-pengikutnya, sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Begitu takutnya Saulus. Dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan, akulah Kristus Yesus yang kau aniaya itu. Alkitab menuliskan dia menjadi buta, ya, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi, tetapi Tuhan memulihkan penglihatannya dari kebutaan. Dia melihat, tercelikkan mata jasmaninya, dia dapat melihat lagi. Saudara kekasih di dalam Kristus, pendek cerita, Saulus ini mengalami Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan pribadi langsung bersama dengan Tuhan. Dan Saulus, dia percaya dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saulus rindu untuk melayani Tuhan. Pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, Alkitab menjelaskan mereka ketakutan karena mereka mengenal Saulus yang kejam, yang menganiaya orang-orang percaya. Sehingga pada waktu zaman itu orang-orang menjadi takut terhadap Saulus. Tetapi ada orang-orang tertentu yang telah melihat bagaimana pengalaman Saulus berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Diceritakanlah perkara poin itu, saudara kekasih dalam Kristus. Sehingga para pengikut Kristus waktu itu merasa damai, merasa sukacita karena perjumpaan dengan Saulus yang telah diubah oleh Tuhan. Kali ini Saulus berubah menjadi Paulus. Dia berubah menjadi Paulus. Kali ini dia mempunyai hati yang menggebu-gebu, rindu melayani Tuhan. Dan dia benar-benar melayani Tuhan dengan roh Tuhan yang menyala-nyala yang ada di dalam kehidupan Paulus. Dia melayani, dia berbicara dengan penuh hikmat, penuh kuasa di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memakai Paulus. Dia melayani kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Pendek cerita, kali ini kebalikannya. Paulus ditangkap, dia dipenjara, dia dianiaya, dan dia disiksa seorang Paulus, saudara kekasih dalam Kristus. Dia dibelenggu, kakinya dirantai. Saudara kekasih di dalam Kristus, tidak enak bagaimana jikalau orang di penjara. Sekarang banyak penjara-penjara di Indonesia ini. Kebetulan saya banyak mengunjungi penjara-penjara. Saya hadir di penjara-penjara karena saya melayani di beberapa penjara di Indonesia ini. Baik di Cipinang, baik di Tangerang, baik di Sulawesi, baik di Papua.
Saya ada kunjungi penjara. Penjara sekarang cukup baik, bisa interaksi dengan baik satu dengan yang lainnya dan bisa menikmati makanan yang baik ya. Apalagi kalau ada keluarga yang datang mengunjungi di penjara. Tentunya bisa makan yang enak, bisa makan berbagai macam makanan yang enak, yang bagus-bagus. Tetapi Paulus di penjara tidak enak pada zaman waktu itu, saudara kekasih dalam Kristus. Dan luar biasa, di penjara sekarang ada orang-orang tertentu dia bisa memakai handphonenya. Dia bisa interaksi dengan orang-orang di luar penjara. Dia bisa interaksi dengan keluarganya di rumah. Dia dapat menyapa dengan baik, apalagi di situasi dunia maya seperti sekarang ini. Dia bisa melihat video langsung bagaimana istri dan anak serta keluarga, teman-teman di luar penjara. Tetapi bagaimana penjara yang dialami oleh Paulus tidak enak, tidak nyaman. Ya, dia tertekan, dia disiksa, dia dianiaya. Tetapi luar biasa, Paulus dia menulis suratnya kita baca pada saat hari ini dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ayat ini mengatakan dengan jelas, dikatakan di ayatnya yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Paulus dapat menyatakan isi hatinya, bersukacitalah senantiasa. Lihat, ini yang dikatakan oleh Paulus. Dan mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Lihat, mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, segala hal ini sangat luas sekali pengertian segala hal ya. Nah, kalau kita mengucap syukur di dalam keadaan situasi baik, keadaan baik, semuanya baik-baik, kondisi perjalanan hari-hari cukup baik, semua bagus-bagus, ekonomi baik, ya tentunya siapa yang tidak bisa mengucap syukur? Orang yang tidak percaya dengan Tuhan juga bisa mengucap syukur di situasi baik, semua baik, keadaan baik. Pertanyaannya saudaraku kasih dalam Kristus, dapatkah kita bersukacita? Dapatkah kita berdoa? Dikatakan ayat itu, dapatkah kita mengucap syukur jikalau situasi tidak baik, tidak cocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan keinginan hati nurani kita, berjalan situasi yang dijalani tidak baik. Mungkin orang mencemooh, mungkin orang menghina, mungkin orang mencaci, mungkin ada orang yang menyakiti hati kita, bahkan ada orang yang mengecewakan kita. Mungkin ekonomi kita tidak baik. Kenapa terjadi dalam hidupku seperti ini yang negatif? Mungkin keuangan betul-betul terpuruk di dalam kehidupanmu. Mungkin sakit penyakit engkau derita. Tidak urung juga sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Dapatkah kita mengucap syukur di situasi, kondisi, keadaan seperti yang saya katakan tadi? Semuanya terjadi seperti buruk. Kita hampir-hampir putus asa. Kenapa situasi dan keadaan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Pertanyaannya sekali lagi, dapatkah kita bersukacita? Dapatkah kita berdoa dan mengucap syukur? Saudara kekasih dalam Kristus, pesan di hari ini, firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saudara kekasih dalam Kristus, berbicara tentang mengucap syukur. Mengucap syukur berarti syukur kita, hati kita senang, hati kita gembira. Kita di dalam situasi kita bersyukur, orang yang bersyukur, orang yang mengucap syukur, orang itu bahagia, orang itu senang, makanya dia mengucap syukur.
Dia dapat mengucap syukur karena situasi keadaan dia bahagia, dia senang karena situasi yang dialami di dalam hati, perasaan dan jiwanya. Dia mengucap syukur. Sekali lagi, inilah pesan firman Tuhan yang mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita mengucap syukur bukan karena kehendak orang tua, bapa mama kita, bukan karena kehendak saudara-saudara kita, kakak, adik kita, saudara famili kita, atau sahabat teman kita, atau kekasih kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas ayat ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau untuk kita terus mengucap syukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Tuhan menghendaki setiap manusia, setiap orang untuk terus-menerus mengucap syukur. Karena itulah kehendak Tuhan itu. Kehendak Allah itu untuk kita teruslah menerus mengucap syukur dalam situasi duka, di dalam situasi sulit, di situasi yang tidak cocok dengan keinginan dan pikiran kita. Teruslah, itulah kita mengucap syukur. Kita mempersembahkan segala masalah, segala persoalan, segala kehidupan kita dengan syukur kepada Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan itu untuk kita mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu bukan kehendak orang-orang tertentu, tetapi yang diperintahkan oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri untuk kita mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu menunjukkan hati kita bahagia, hati kita senang, hati kita gembira karena kita senang mempersembahkan hidup kita, masalah kita, persoalan kita. Kita taruhkan di bawah kaki Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Masalah kita, persoalan kita, sakit penyakit kita, ekonomi kita, situasi buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kita telah serahkan kepada Tuhan. Makanya kita senang. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan segala-galanya, segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8, situasi keadaan apapun, ada maksud, ada rencana. Tuhan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Ayat ini mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terkadang situasi terpuruk, situasi tidak enak, situasi yang menjengkelkan di dalam kehidupan kita. Percayalah, ayat tadi mengatakan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya, yang mengimani Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ada contoh di dalam Alkitab bagaimana yang dialami oleh seorang Ayub. Dia kena penyakit, ya, borok, penyakit, boleh dibilang penyakit gatal-gatal yang sangat luar biasa. Alkitab menerangkan dia garuk-garuk dengan beling. Dia garuk-garuk, menggaruk itu suatu penyakit gatal yang sangat-sangat luar biasa. Ya, mungkin seperti penyakit kusta, tetapi gatal-gatal yang sangat luar biasa. Dia menggaruk-garuk setiap hari. Tuhan itu mau memakai seorang Ayub yang saya katakan tadi.
Tetapi apa yang dialami oleh Ayub? Dia mengalami keterpurukan, sakit penyakit seperti itu, ya. Harta bendanya habis, ya. Pekerja-pekerja pengikutnya habis, anak-anaknya habis mati, ya. Anak laki-laki, anak perempuan habis, seperti bertubi-tubi yang dialami oleh seorang Ayub. Lihat, harta bendanya habis, ya, pengikut pekerja-pekerjanya habis. Tidak sampai di situ, anak-anaknya juga mati. Bencana demi bencana terjadi terhadap seorang Ayub. Bahkan dirinya terpuruk karena kusta yang berkepanjangan, ya. Kusta yang sangat itu sakit borok, sakit gatal yang sangat-sangat luar biasa. Tidak sampai di situ. Istrinya mengatakan, masihkah engkau menyembah Tuhan Allah itu? Nah, istrinya mengajak seorang Ayub, kutuki saja Tuhanmu itu, dia katakan. Sampai begitunya istri yang dikasihi, yang disayangi, orang yang hidup hari-hari bersama dengan Ayub ini. Tidak sampai di situ, saudara kekasih dalam Kristus. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya mengolok-olok, mengejek-ejek. Lihat seperti itu. Dan Ayub mengatakan, masakan engkau mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tetapi yang buruk engkau tidak menerimanya. Itulah yang dikatakan oleh seorang Ayub. Dia tetap menjaga hatinya. Dia menjaga kondisi hidup hati nuraninya bersama dengan Tuhan. Karena dia orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang percaya dengan Tuhan. Apakah dia mengutuki Tuhan itu? Dia tetap menjaga hatinya, dia tetap percaya dengan Tuhan, dia tetap beriman dengan Tuhan, dan dia tetap mengandalkan Tuhan itu. Sampai berikut ceritanya, saudara kekasih dalam Kristus, kita mendengar kisah cerita tentang Ayub ini. Tuhan memulihkan, ya, berlipat kali ganda kekayaannya dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan anak-anak yang cantik-cantik kembali, dipulihkan, diubah oleh Tuhan. Anak-anak yang sudah mati digantikan anak-anak yang cantik-cantik, anak-anak yang luar biasa. Kekayaan yang berlipat-lipat kali ganda Tuhan ganti, dikarenakan seorang Ayub tetap beriman, tetap mempercayai Tuhan, andalan di dalam kehidupan seorang Ayub itu. Ya, ada cerita lain lagi di dalam Alkitab bagaimana yang dialami oleh Yusuf. Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya melebihi saudara-saudaranya. Karena Yusuf dilahirkan di masa tua Yakub itu, di masa tua orang tuanya Yakub itu. Sehingga dia sangat-sangat mengasihi Yusuf ini, anaknya yang betul-betul dikasihi. Alkitab menjelaskan orang tuanya lebih mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya yang lain, kakak-kakaknya yang lain. Nah, dan apa yang terjadi? Kakak-kakaknya cemburu sehingga ada niat untuk membunuh Yusuf. Apa yang terjadi? Suatu hari orang tuanya memanggil Yusuf untuk membawa bekal makanan di padang rumput karena kakak-kakak saudara-saudaranya mengembalakan kambing dan domba yang harus digembalakan. Nah, tentunya orang tua berpikir kakak-kakaknya itu ya lapar, jadi dipanggillah Yusuf untuk mengantarkan makanan. Tentunya dengan senang hati Yusuf, dengan rasa senangnya dia membawa makanan itu atas perintah dari orang tuanya agar saudara-saudaranya dapat menikmati makanan yang akan dibawa ke padang tempat pengembalaan saudara-saudaranya. Tetapi dari kejauhan Alkitab mengatakan saudara-saudaranya melihat Yusuf. Lihat itu si tukang mimpi itu. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya berkeinginan untuk membunuh Yusuf. Mereka mempunyai niat jahat terhadap Yusuf.
Tentunya Yusuf tidak mengetahui situasi keadaan yang akan dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dengan senang hati Yusuf membawa bekal makanan kepada saudara-saudaranya. Dan dibawalah bekal makanan itu. Apa yang terjadi saudara kekasih di dalam Kristus? Begitu kejamnya saudara-saudara Yusuf itu. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Coba bayangkan dia dimasukkan ke dalam sumur. Dia ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi saudara yang lain mengatakan, untuk apa kita buang adik kita ini ke dalam sumur? Ya tentunya tidak ada untungnya bagi mereka. Dan mereka melihat saudagar-saudagar yang akan datang ke Mesir untuk membawa para budak dan dagangan mereka yang akan dijual di Mesir. Lebih baik saudara kita ini kita jual kepada saudagar-saudagar itu. Dan apa yang terjadi saudara kekasih dalam Kristus? Yusuf yang tadinya dimasukkan ke dalam sumur, Tuhan akan memakai Yusuf. Tuhan memilih Yusuf. Tetapi apakah Tuhan itu melindungi Yusuf dari kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya? Tuhan mengizinkan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Yusuf dibuli dan Yusuf dijual. Dia dijual kepada saudagar-saudagar. Dan Yusuf terjual dan dibawalah ke Mesir. Para pedagang itu mereka menjual budak-budak. Tentunya dijual lagi di Mesir. Lihat apa yang terjadi. Padahal Tuhan ingin memakai Yusuf. Dia memakai biji matanya. Tetapi apa yang terjadi? Lihat bertubi-tubi. Dia dimasukin ke sumur. Dia dijual. Dia di Mesir dijadikan budak. Sudah dijual dijadikan budak. Dia menjadi budak di Mesir. Tetapi luar biasa. Alkitab menuliskan istri Potifar sangat terkagum dengan keelokan, keindahan, perawakan seorang Yusuf. Boleh dikatakan dengan bahasa sekarang begitu gantengnya dia, kemerah-merahan, begitu luar biasa seorang pemuda remaja Yusuf ini. Sampai-sampai istri Potifar mengatakan di dalam Alkitab dia birahi, dia senang, dia ingin menikmati kemolekan Yusuf itu. Lihat Tuhan izinkan semua ini terjadi, tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia lari meninggalkan istri Potifar. Alkitab menuliskan istri Potifar menarik bajunya sehingga koyak. Bahasa Jakarta, bajunya sobek, bajunya koyak. Dan marah istri Potifar karena Yusuf tidak mengabulkan permintaan keinginan dirinya. Sehingga apa yang terjadi saudara kekasih dalam Kristus? Yusuf difitnah. Bayangkan dia difitnah untuk melakukan hal yang negatif yang dia tidak lakukan. Kembali lagi Tuhan izinkan perkara sulit, perkara yang tidak masuk akal terjadi kepada Yusuf. Sehingga diadukan kepada Potifar, ya, pemimpin yang sangat luar biasa di zaman itu. Sehingga Yusuf dipenjara. Lihat, Yusuf dipenjara. Bertahun-tahun dia dipenjara. Ini mengikuti tahun, bukan mengikuti minggu dan bulan. Dia mengikuti tahun. Beberapa tahun dia dipenjara, ya. Pertanyaannya, apakah Yusuf itu menghujat Tuhan? Dia menghina Tuhan? Dia mengutuk Tuhan? Alkitab menjelaskan dia menjaga hatinya dengan baik, ya. Dia tetap percaya dengan Tuhan. Dia tetap percaya apa yang diajarkan kepada dirinya oleh orang tuanya, dan dia ikuti, dia percaya. Sampai dia di penjara. Dan sampai suatu ketika raja bermimpi, tidak ada yang bisa menceritakan mimpi itu. Sampai dipanggil ahli nujumnya, ahli-ahlinya, orang-orang pentingnya untuk menjelaskan, untuk menerangkan apa
arti mimpi yang dialami oleh raja itu, sehingga dia kebingungan, dia gelisah, sampai akhirnya pendek cerita Yusuf ya dapat mengartikan mimpi daripada raja yang dikatakan oleh juru minum, juru roti ya, yang sebelumnya juga di penjara. Saudara kekasih dalam Kristus, pengalaman cerita ini sangat luar biasa sampai akhirnya Yusuf berkenan di hadapan raja pada waktu itu, sehingga Yusuf ditaruh menjadi orang nomor 2. Orang nomor 2, orang yang sangat penting pada kerajaan Mesir pada waktu itu. Karena begitu hebatnya kuasa Tuhan menolong seorang Yusuf, dan raja tertolong lewat mimpinya. Dia katakan mengumpulkan makanan yang jerami-jerami yang luar biasa. Dia kumpulkan dari berbagai macam tempat, dia kumpulkan dengan periode waktu yang cukup panjang. Dan itu yang dikatakan oleh Yusuf. Dan raja menghendaki, raja menginginkan, raja mengabulkan apa yang dikatakan oleh Yusuf itu. Dan dilakukan oleh Yusuf. Dia kerja sangat keras dan Tuhan terus menuntun, melindungi Yusuf. Sampai-sampai dari negeri-negeri yang lain berdatangan, karena waktu itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Tetapi di negeri Mesir, lewat pimpinan, lewat cara Tuhan bekerja lewat Yusuf, yang mengizinkan untuk mengumpulkan bekal jerami, bekal makanan yang sedemikian rupa yang dapat bertahan sampai berbulan dan mengikuti tahun. Keadaan situasi ini disaksikan oleh raja, disaksikan oleh antek-antek raja, disaksikan oleh seluruh istana, disaksikan oleh seluruh masyarakat pada waktu itu di zaman Mesir, dan disaksikan oleh negeri-negeri yang lain yang menjual emasnya, peraknya yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya keluarga Yusuf sendiri, orang tuanya, sanak famili, kakak, adik, saudara-saudaranya berbondong-bondong mereka datang ke Mesir dan mereka membeli bekal, dan sampai akhirnya keluarga-keluarga Yusuf berjumpa dengan Yusuf di Mesir. Cerita ini sudah tidak asing lagi. Cerita ini juga diceritakan di dalam ajaran saudara-saudara kita di seberang, ajaran di orang-orang kita Muslim di seberang ya. Mereka mengajarkan cerita tentang Yusuf, cerita tentang ini. Saya waktu melihat, mendengar cerita tentang Yusuf ini, saya terharu ya, terharu sekali. Kenapa saya terharu? Waktu Yusuf berjumpa dengan sanak famili, keluarga dan orang tuanya, dia meraung-raung, dia menangis, dia menjerit, tidak tertahankan karena dia berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya yang dikasihi Tuhan. Ya, mereka menangis, mereka terharu, seluruh istana mendengar cerita tentang ini, sampai raja mengizinkan sanak famili, keluarga dan orang tuanya untuk datang ke negeri Mesir, ke istana. Sampai cerita itu terjadi, situasi itu terjadi, mereka berpelukan. Inilah yang mengharukan hati nurani saya lewat cerita ini. Saya sangat sedih mendengar cerita ini ya, saya terharu betul-betul. Pertanyaannya, apakah Yusuf itu menyimpan sakit hati dalam hidupnya, menyimpan dendam terhadap dirinya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Alkitab mengatakan tidak. Dia dengan senang hati menolong sanak famili, keluarga, bahkan seluruh bangsanya. Lewat situasi bencana, keburukan, situasi, keadaan yang sedang Yusuf alami, dia tetap mengucap syukur. Lewat syukur Yusuf, sekalipun tantangan ya bertubi-tubi, tidak habis-habisnya, banyak tahun tantangan bencana terus dialami oleh Yusuf. Lihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang-orang pada waktu itu dan saudara-saudaranya pada waktu itu, Tuhan ubah menjadi
kebaikan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Inilah cerita tentang tokoh yang diceritakan di dalam Alkitab. Bagaimana yang dialami oleh Ayub, bagaimana yang dialami oleh Yusuf. Bertubi-tubi tantangan, pencobaan terjadi. Tetapi hati mereka tetap fokus dengan Tuhan. Mereka terus berkerinduan, berharap, percaya dengan Tuhan. Mereka terus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur inilah menunjukkan mereka bahagia. Tuhan tunjukkan kebahagiaan itu. Tuhan jumpakan seorang Yusuf dengan keluarga. Inilah senangnya mereka. Inilah kejahatan Tuhan ubah menjadi kebaikan. Sukacita abadi, sukacita dari Tuhan itu. Sekali lagi, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita terus mengucap syukur. Ini kehendak Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan mengucap syukur itu menunjukkan kita bahagia. Sekalipun tantangan masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bahagia, kita tetap senang, kita tetap bersuka cita. Sampai saat hari ini saudara kekasih dalam Kristus, saya juga mengalaminya. Orang mencemooh saya, orang menghina saya, orang mencaci saya, orang memaki saya, orang mengolok-olok saya, bahkan mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang najis. Haruskah saya kecewa? Haruskah saya marah? Haruskah saya menjadi terpuruk dengan situasi keadaan yang saya alami? Tidak. Saya harus melangkah, saya harus beriman, saya harus percaya dengan Tuhan. Saya terus mengandalkan Tuhan, saya terus berusaha, berkomunikasi, kontak langsung terus-menerus bersama dengan Tuhan. Saat saya mengalami keterpurukan masalah persoalan dalam hidup saya langsung konek dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam Kristus, firman Tuhan ayat yang lain mengatakan, carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Berserulah kepada dia selagi dia dekat. Saudara kekasih di dalam Kristus, Tuhan kita tidak jauh. Dia hanya sebatas nafas doa dalam di hidup kita. Saya mengalami keterpurukan yang sulit saya utarakan di dalam pesan di hari ini kepada Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus. Tetapi saat bertubi-tubi, saat masalah, pencobaan, situasi buruk datang dalam hidup saya konek diri saya dengan Tuhan. Saya tersenyum. Saya tersenyum akan perbuatan Tuhan. Dia baik sampai saya saat hari ini. Ada saat hari ini. Inilah menunjukkan Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Beberapa kali saya mengalami hampir-hampir saya jatuh di dalam kematian ya. Tuhan izinkan ya ginjal saya dibuang. Kita mempunyai 2 buah ginjal saya dibuang 1. Dan yang 1 fungsinya hanya 50% lebih. Berarti yang 1 ini tinggal setengah, separuh ya. Nah, tetapi Tuhan masih memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan kepada saya ya. Ini terjadi karena kesalahan saya, karena dulu saya terlalu boros dengan tubuh saya terlalu obral diri saya, tubuh saya terlalu mementingkan keinginan daging saya selalu pakai narkoba, saya selalu pakai alkohol, saya meminum, saya mabuk, saya pesta pora, saya melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan pulihkan saya. Di situasi tubuh saya yang boleh dikatakan tidak power seperti dulu-dulunya ya. Paru-paru saya rusak, hati saya, liver saya rusak karena terlalu banyak alkohol yang saya minum setiap harinya. Dan obat-obatan yang masuk dalam tubuh saya sehingga terjadilah kerusakan ginjal dalam hidup saya. Dan belum lagi tantangan masalah persoalan yang saya alami bertubi-tubi. Tetapi saya begitu ingat Tuhan, saya bisa tersenyum. Jatuh air mata saya terharu dengan Tuhan. Inilah menunjukkan saya senang, saya gembira. Dengan kita mengucap syukur itu kita menunjukkan, mengekspresikan kegembiraan hati nurani kita kepada Tuhan. Dan dengan mengucap syukur itu kita menjalani hidup kita ini penuh positif, penuh selalu berpikir yang positif, tidak selalu berpikir yang negatif. Nah, keadaan tadi dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28,
segala sesuatu yang terjadi, buruk situasi apapun, mendatangkan kebaikan buat hidup kita yang percaya, yang mengandalkan Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, berbahagialah engkau yang mengimani, yang mempercayai Yesus Kristus Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan kita tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dia tidak pernah berbohong. Manusia yang berbohong. Kita bisa berbohong. Orang sekeliling kita bisa berbohong. Kekasih kita bisa berbohong. Orang yang kita cintai, orang yang kita andalkan, terkadang dia bisa berbohong. Orang yang kita pikir orang itu dapat menaungi kita, dapat menolong kita. Terkadang orang yang kita andalkan, orang yang kita harapkan, terkadang orang itulah yang menyakiti hati kita. Bahkan orang itu terkadang mengecewakan kita. Tetapi saudara kekasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Apa yang dikatakan, ya dan amin. Sekali lagi, berbahagialah setiap kita yang percaya, yang mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita, dalam keterpurukan kita, dalam ekonomi kita, dalam sakit penyakit kita, dalam padang gurun situasi kehidupan kita. Kita terus berpikir positif. Sebagaimana Ayub selalu berpikir positif. Sebagaimana Yusuf dia berpikir positif. Di balik kejahatan orang pada waktu itu, Tuhan rubah menjadi kebaikan dari Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Inilah contoh teladan yang patut kita lihat, yang patut kita menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Tentunya banyak contoh-contoh lagi di dalam Alkitab. Dan contoh yang tidak tertandingi adalah contoh yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dia difitnah, dia dihina, dia dicaci, dia dimaki, dia disalib, dia dibunuh, mati di kayu salib, darahnya tercurah. Lihat kejahatan-kejahatan yang orang-orang lakukan pada zaman itu. Tuhan ubah menjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Kekejaman salib yang sangat kejam, yang tidak manusiawi, kejam yang sangat-sangat kejam, kejahatan yang sangat jahat. Itulah salib itu. Bagaimana dia disalib. Salib itu tidak diterima di langit, tidak diterima di bumi. Terkatung-katung di salib, dia mati. Lihat, ini kejahatan yang sangat luar biasa dilakukan orang pada zaman itu. Tetapi Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Kasih Tuhan itu yang sangat luar biasa. Dan salib alat pencabut nyawa. Salib lambang kematian yang sungguh kejam. Salib itu alat pencabut nyawa yang sangat kejam, kematian yang sangat kejam. Tetapi Tuhan ubah menjadi lambang kehidupan, sukacita, kehidupan yang abadi, kekal yang dan abadi. Lihat, salib tidak dapat mengalahkan, kematian itu tidak dapat mengalahkan Yesus itu. Yesus tidak mati berkepanjangan. Alkitab mengatakan dia hidup, dia bangkit, dia tunjukkan kepada pengikut-pengikutnya, orang-orangnya pada waktu itu. Lihat, Tuhan ubah. Dia bangkit naik ke surga, dia duduk di tahta Allah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi semua orang-orang yang percaya. Sekali lagi, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kita yang terpuruk dalam dosa, kita yang jatuh dalam dosa, kita yang menjadi kutuk, Tuhan ubah. Tuhan yang menjadi kutuk buat kita manusia. Darahnya tercurah. Dia menjadi anak domba yang tidak bercacat. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan dosa. Dia mencontohi teladan kehidupan ini. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang dapat menuju kepada apa-apa kalau tidak melalui aku. Lihat, tidak ada Bapak Ibu yang kasih. Dialah jalan itu. Dia jalan kehidupan. Ayat lain mengatakan, marilah yang letih, marilah yang lesu, marilah yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Siapapun engkau yang menyaksikan suara saya ini, keterpurukan apapun, masalah apapun, padang gurun apapun, baik ekonomimu, baik rumah tanggamu, baik sakit penyakitmu, percayalah dengan Tuhan. Tuhan akan memberi kelegaan dalam hidupmu. Tuhan akan menolong hidupmu. Dia tidak pernah bohong. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Untuk itu, saudara kekasih, apapun yang kau alami, mengucap syukurlah dengan Tuhan. Mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan.
mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah. Dan mengucap syukur itu mengungkapkan engkau senang, engkau gembira. Dalam isi hati nuranimu dan jiwamu engkau senang. Firman Tuhan mengatakan hati yang senang, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pastikan engkau terus senang bersama dengan Tuhan. Engkau bersuka cita dengan Tuhan. Situasi, kesulitan apapun, engkau tetap gembira dengan Tuhan. Dan dengan engkau mengucap syukur, itu menunjukkan engkau tidak selalu berpikir negatif. Engkau selalu berpikir positif. Pasti ada maksud Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara kasih dalam Kristus. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Aliuddin bin Zainul Abidin. Hamba Tuhan yang berasal dari daerah Aceh. Dan terima kasih Pak Zainul Abidin atas firman Tuhan yang disampaikan. Sekalipun Bapak saat ini ada di dalam pelayanan di daerah di Pulau Nias. Atas pelayanan Bapak kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan mendukung pelayanan pekabaran Injil dan diakonia melalui gereja kita. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman berkaitan dengan kegiatan gereja kita sepanjang minggu ke depan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, kami doakan Bapak dan Ibu selalu berada dalam lindungan Tuhan. Mohon perhatian sejenak untuk beberapa pengumuman kegiatan gereja kita GKRI Diaspora City Center dalam sepekan ke depan. Dalam suasana pandemi seperti sekarang, kita membutuhkan asupan firman yang menguatkan setiap hari, agar kita bisa kuat dan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Karena itu, GKRI Diaspora City Center melalui channel Diaspora TV setiap pagi pukul 7 hadir di ruang keluarga Anda lewat renungan Words from Heaven. Bapak Ibu, hampir 1,5 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Pasti sangat berdampak bagi kita semua. Karena itu, GKRI Diaspora City Center lewat program Diakonia Berbagi mengumpulkan donasi untuk berbagi kasih kepada mereka yang terdampak pandemi. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang masih mau berbagi berkat dapat menyalurkan dengan mentransfer ke nomor rekening dan atau scan QRIS yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Jika Anda ingin didoakan, ingin dilayani konseling, atau Anda ingin memberikan kesaksian atas kasih Tuhan yang luar biasa, silakan hubungi kami di nomor WA yang ada di layar kaca saudara, atau Anda bisa juga mengisi formulir dengan scan barcode yang ada atau dengan klik link deskripsi video di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati segera menghubungi Anda. Akan dilaksanakan penerimaan siswa-siswi Sekolah Orientasi Melayani atau SOM Angkatan ke-44 pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, pukul 18.30 WIB melalui Zoom. Bagi jemaat atau pemirsa Diaspora TV yang berkeinginan untuk mengikuti SOM, dapat mendaftar ke Evangelis Rina pada nomor 0813 8191 5516. Bapak Ibu, kami terus juga mengingatkan untuk menyaksikan talk show setiap Sabtu pukul 13.00 WIB di channel YouTube Diaspora TV. Gereja kita, GKRI Diaspora City Center, selama pandemi ini tetap melaksanakan ibadah secara streaming. Mohon perhatian untuk waktu-waktu ibadah yang Bapak Ibu bisa ikuti di channel Diaspora TV. Ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi live via Zoom, ibadah raya pada pukul 10 pagi, ibadah youth pukul 2 siang, dan ibadah PJL pukul 4 sore. Tetap setia mengikuti ibadah GKRI Diaspora City Center. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari merasa diberkati melalui setiap program Diaspora TV, silakan bagikan link dari Diaspora TV kepada saudara, rekan, dan kerabat agar kita semua sama-sama diberkati. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel Diaspora TV, waktunya sekarang. Tekan tombol subscribe di bawah ini.
Jangan lupa tombol loncengnya ditekan juga ya, agar setiap ada konten baru, Anda orang pertama yang tetap mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara atas beberapa buah pengumuman untuk kegiatan pelayanan kita sepanjang 1 minggu ke depan. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi pekabaran Injil dan diakonia gereja kita. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan dengan 2 cara. Yang pertama, mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah layar kaca saudara. Yang kedua, men-scan QRIS yang ada di layar kaca dan mengirimkan nominalnya. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita tundukkan kepala dan menyatukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, sumber berkat dan sumber rezeki bagi kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu atas setiap tangan-tangan yang memberi persembahan karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sementara kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku,
Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur karena sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Bersyukur kepada Tuhan dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah persekutuan jalan lurus sore hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menutup di dalam doa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang bisa kami naikkan bagi Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Di Indonesia maupun di luar negeri. Yang menyaksikan tayangan ini dan mengikuti ibadah persekutuan jalan lurus. Mari Tuhan berkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, karir, bisnis, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Biarlah itu menjadi berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Berkati juga anak-anak kami di dalam studi mereka. Ada di antara kami juga yang mengalami dampak dari pandemi COVID secara ekonomi. Tuhan kuatkan kami dan teguhkan kami untuk memberikan kami hikmat dan jalan keluar sehingga kami memperoleh solusi bagi ekonomi di dalam keluarga kami. Bagi yang sakit, apapun yang menjadi penyakitnya, mari Tuhan Engkau melawat, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah yang kami sembah, Allah penyembuh. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami Indonesia, pulihkan negeri kami, berikan hikmat, akal budi, kesehatan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet menteri, bahkan pemimpin di pusat maupun di daerah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan untuk duduk bersatu sejenak. Dan jangan lupa minggu depan kita berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan jalan lurus. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah sore hari ini kita sudah selesai, ibadah PJL, dan saya percaya sore hari ini kita sudah diberkati semua, dan sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku